Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian, para pejuang CPNS untuk tahun anggaran 2019? Tentunya teman-teman sekalian tetap semangat untuk mempersiapkan SKB dengan lebih baik lagi karena waktunya semakin dekat. Nah, pada video ini saya ingin berbagi informasi tentang surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Barangkali banyak teman-teman juga sudah mendapatkan informasi ini karena sudah banyak beredar di beberapa grup WhatsApp maupun Telegram. Surat ini tertanggal 10 Agustus tahun 2020, jadi masih 2 hari yang lalu. Nah, surat ini terkait dengan materi pokok soal seleksi kompetensi bidang atau SKB dengan CAT untuk seleksi CPNS tahun anggaran 2019. Sehingga surat ini dapat menjadi jawaban bagi teman-teman sekalian yang kemarin masih bingung dengan apa yang akan diujikan pada saat SKB. Nah, surat ini memberi gambaran, memberikan pedoman ya bagi teman-teman untuk belajar lebih baik lagi apa saja yang dipelajari dan apa saja yang harus dipersiapkan. Kita baca, dalam rangka mewujudkan pegawai negeri sipil PNS yang bersih, kompeten, dan melayani, maka setiap PNS wajib memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang yang sesuai dengan tuntutan jabatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan seterusnya. Saya loncat. Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu adanya penyampaian materi pokok soal SKB agar peserta seleksi CPNS tahun anggaran 2019 dapat mengenali poin penting dari soal SKB dengan CAT yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatan, sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Nah, di dalam surat ini sudah jelas sekali bahwa memang adanya surat ini dapat digunakan buat pedoman, sebagai pedoman bagi teman-teman untuk mempersiapkan SKB sebaik mungkin. Panselnas memberikan materi pokok soal SKB dengan CAT untuk jabatan fungsional yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional, sedangkan untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis digunakan soal SKB yang bersesuaian atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Sehingga kalau nanti untuk jabatan pelaksana, teman-teman bisa mencari di jabatan fungsional yang serumpun tersebut. Kemudian ini ya tadi sesuai yang tercantum pada Permenpan nomor 23 tahun 2019 mengenai kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019. Untuk selanjutnya, materi pokok soal SKB tersebut dapat disebarluaskan melalui situs resmi instansi. Nah, di sini atas nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretaris Kementerian Pan-RB, Bu Dwi Wahyu atau Pak Dwi Wahyu Atmaji ini ya. Nah, selanjutnya pada lampirannya, di sini ada nama jabatan fungsional berdasarkan Permen Pan-RB, kemudian ada materi pokok. Di sini sangat banyak sekali ya. Saya lihat ada 231 nama jabatan fungsional. Dan kemudian karena di sini berbentuk PDF, PDF ini berasal dari foto sepertinya. Sehingga kemudian untuk teman-teman mencarinya harus mencarinya dengan scroll ke bawah. Nah, di sini urut ya, namanya urut. Ini mulai dari A, B, C, dan seterusnya. Sehingga itu akan memudahkan teman-teman untuk mencari nama jabatan dari teman-teman sekalian. Misalkan di sini, yang nomor 1, Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama. Ini berdasarkan Permenpan RB nomor 35 tahun 2017. Nah, materi pokoknya, misalkan di sini pengetahuan umum. Materi umum terkait kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dasar negara, undang-undang dasar, materi tentang pemerintahan pusat, daerah, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bersifat umum. Materi tentang pengetahuan komputer yang bersifat umum. Bersifat umum ini mungkin ya tidak terlalu detail, tidak terlalu teknis sekali ya, misalkan yang masih mendasar begitu.
Kemudian pengetahuan khususnya adalah materi khusus terkait administrasi kependudukan yang bersifat khusus, materi tentang pencatatan sipil yang bersifat khusus, materi tentang pengetahuan teknis sistem informasi, administrator kependudukan, dan administrator database. Misalkan kita ingin mencari formasi guru. Di sini kita urutkan ya dari mulai A, berarti guru itu berawalan huruf G. Kita cari, oh kelewatan ini. Nah, ini. Nah, ternyata di sini nomor 53, guru ahli pertama Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Kompetensi guru. Di sini ada 2 kompetensi yang diuji, yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Untuk kompetensi pedagogik, kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sementara kompetensi profesional, penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metode keilmuannya. Nah, di sini teman-teman juga bisa mencari lebih detail lagi tentang jabatan fungsional guru ahli pertama dengan mencari pada Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Nah, dapat kita cari aja di Google. Misalkan di sini sudah saya cari tadi. Ini Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 PDF. Kemudian ini banyak sekali di sini. Dan kemudian saya download tadi. Nah, ini Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor dan seterusnya ini ya, nomor 11 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Nah, di sini ini menjelaskan tentang jabatan guru. Jadi teman-teman bisa mencari untuk jabatan yang lain sehingga teman-teman akan lebih paham tentang jabatan yang akan teman-teman lamar. Dengan pengetahuan tersebut barangkali akan sedikit akan membantu juga pada saat SKB. Nah, tentu juga ada materi-materi lain yang harus teman-teman pelajari. Nah, seperti itu. Oke. Misalkan kita ingin mencari untuk jabatan peranata komputer misalnya. Di sini kan GI, berarti kita lanjut ke bawah. Yang berawalan huruf P. Nah, ini sudah berawalan huruf P. Kita cari lagi, kita scroll ke bawah. Cukup banyak yang berawalan P. Ya. Karena memang di sini tidak bisa kita lakukan pencarian ya, kita harus scroll secara manual. Nah, misalkan di sini ada Peranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama. Kemudian ada Peranata Komputer Pemula. Ini teman-teman juga dapat mencarinya di sini ya, Permenpan RB nomor 66 /M.PAN 7/2003. Nah, di sini apa saja yang dipelajari sudah dituliskan di sini sehingga teman-teman dapat menjadi pedoman, tinggal pengembangannya teman-teman bisa belajar dari sumber-sumber lain. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk materi tentang ini, surat ini akan saya share di link di deskripsi linknya sehingga teman-teman dapat download di link yang ada pada deskripsi. Oke, demikian. Semoga teman-teman semakin mantap belajarnya, semakin terarah belajarnya, dan saya doakan semoga teman-teman diterima menjadi PNS. Amin, amin ya robbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.